Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu, selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Balik lagi nih guys di channel Si Cupu. Dan kali ini ada kaitannya dengan Si Cupu nih guys. Gimana Si Cupu hari ini? Ganteng ya? Bersih yang penting mah itu. Jadi kalau menurut gua tuh mobil yang penting itu adalah bersih. Udah cakep deh kalau bersih ya. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas soal Honda Jazz GD3 VTEC dan IDSI. Nah, siapa tahu nih bisa jadi referensi atau jadi acuan buat kalian yang lagi pengen meminang Honda Jazz GD3 buat dijadikan koleksi ataupun buat harian nih guys. Nah, apa aja sih bedanya Honda Jazz GD3 VTEC dan IDSI? Nah, oke, kita bahas dari tampilan luarnya dulu ya guys, atau eksteriornya. Kalau dari eksterior sih antara VTEC dan IDSI itu bedanya nggak terlalu signifikan ya guys. Yang pertama adalah di bagian body kit nih guys. Nah, ini body kit ini. Terus ada di bagian situ juga side skirt dan sampai ke belakang juga tuh guys. Nah, sementara untuk Honda Jazz GD3 yang versi IDSI itu bedanya yang nggak ada aja, body kitnya jadi dihilangin gitulah bahasa gampangnya ya. Kalau kalian mau ngebayangin ya, kalau yang IDSI nggak ada body kit bawahnya gitu aja. Jadi lebih kelihatan agak bulat-bulat ya, di bagian depannya bumpernya lebih agak kelihatan bulat karena nggak ada body kit depannya, samping dan belakang juga guys. Dan untuk eksterior juga nih guys, selain dari body kit yang pasti di bagian ini ya guys, di bagian emblemnya. Kalau yang VTEC ya tulisannya VTEC, tapi kalau yang IDSI tulisannya IDSI kayak gitu guys. Oke, perbedaan selanjutnya dari eksterior ada di bagian spoiler ini guys. Nah, spoiler ini ada di Honda Jazz GD3 versi VTEC guys. Kalau IDSI nggak ada, jadi dia versi polosnya ya. Jadi singkatnya adalah untuk Honda Jazz GD3 tipe yang IDSI itu versi simpelnya dari Honda Jazz GD3 versi VTEC guys, tanpa ada body kit tambahan, tanpa ada spoiler. Jadi bulat-bulat, lebih kelihatan bulatnya gitu kalau versi yang IDSI-nya. Dan di bagian eksterior ada perbedaan juga antara VTEC dan IDSI, ada di bagian velg guys. Nah, sayang banget ya, velg Si Cupu ini udah gua ganti. Tapi kalau yang aslinya tuh dia palangnya banyak gitu, dan warnanya itu gunmetal. Itu untuk Honda Jazz GD3 sekitar tahun 2005 ya guys, karena Honda Jazz GD3 tuh ada beberapa tahunnya itu yang berbeda-beda velgnya tuh guys, kayak gitu. Nah, ada juga nih perbedaan antara versi VTEC dan IDSI di bagian kaki-kaki nih guys, khususnya bagian belakang. Nah, di sini kalau varian VTEC itu dia sudah menggunakan rem cakram untuk rem depan dan juga belakangnya ya guys nih. Kayak gini. Ini udah menggunakan rem cakram dari sananya ya guys. Nah, sementara untuk versi yang IDSI itu depannya dia sudah cakram tapi belakangnya ini dia masih tromol guys, kayak gitu. Perbedaannya itu ya untuk sektor kaki-kaki antara VTEC dan IDSI. Nah, itu dia guys perbedaan Honda Jazz GD3 versi VTEC dan IDSI dari segi eksteriornya guys. Oke, kemudian kita lihat dari bagian interiornya guys. Nah, sebenarnya interior dari versi VTEC dan IDSI itu perbedaannya cuma sedikit aja ya guys, nggak terlalu signifikan lah kayak gitu. Semuanya sama aja, cuma bedanya kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah inget gue tuh di bagian joknya. Joknya ini bentuknya sih sama aja ya guys, cuman kalau nggak salah inget gue di bagian sini nih, di bagian yang agak gelap ini nih, di samping-sampingnya, di bagian sini juga. Itu kalau yang versi IDSI itu dia warnanya lebih terang, abu-abu terang kayak gitu. Itu aja sih. Jadi perbedaannya di jok ini, yang gelap-gelap di VTEC tuh, kalau yang di IDSI itu warnanya jadi terang, abu-abu gitu ya. Selebihnya sih ya sama aja antara VTEC dan IDSI. Oke, kita masuk ke bagian mesin nih guys. Karena di bagian mesin ini perbedaan yang paling mencolok antara Honda Jazz GD3 tipe VTEC dan juga IDSI guys. Oke, secara tampilan sih antara VTEC dan IDSI itu ya mirip-mirip aja ya. Kita bahas dari tampilannya dulu ya. Nah, kalau yang VTEC bedanya ya ini aja sih emblemnya. Kalau yang VTEC ada emblemnya VTEC, tapi kalau IDSI emblemnya tulisannya IDSI. Udah, kalau
tampilan sih segitu aja perbedaannya antara VTEC dan IDSI. Yang paling jelas ada di bagian jeroan mesinnya ya guys. Jeroan mesinnya tuh amat sangat berbeda antara VTEC dan juga IDSI. Meskipun sama-sama menggunakan injeksi ya. Itu. Dan kalau yang orang-orang tahu biasanya tuh nyebutinnya tuh kalau VTEC tuh businya ada 4 guys. Sementara untuk IDSI businya 8. Otomatis kalau businya 8, koilnya juga 8 guys, kayak gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya guys. Kita mulai dulu dari singkatan dari IDSI. Nah, IDSI itu singkatannya adalah Intelligent Dual and Sequential Ignition guys, kayak gitu. Ribet ya bahasanya. Dia sama-sama menggunakan mesin L15A dan sama-sama 4 silinder guys, kayak gitu. Tetapi bedanya kalau untuk VTEC itu dia sudah menggunakan sistem DOHC, sementara untuk IDSI dia masih menggunakan sistem SOHC guys, kayak gitu. Dan kemudian perbedaan selanjutnya yang paling kentara adalah di bagian klepnya guys. Kalau untuk VTEC ini dia menggunakan 16 klep, sedangkan untuk IDSI itu menggunakan 8 klep guys. Dan perbedaan yang banyak orang tahu antara VTEC dan IDSI itu adalah tingkat keiritan bahan bakarnya guys. Jadi konsumsi bahan bakar untuk VTEC itu pastinya lebih boros dibandingkan IDSI, karena memang IDSI itu diciptakan untuk ngejar iritnya ya guys, sedangkan VTEC itu diciptakan untuk mengejar performance gitu. Kita mulai dulu dari power dan torsi untuk versi IDSI-nya ya guys. Untuk power dari IDSI itu ada di 86,5 horsepower di 5.500 rpm guys, kayak gitu. Sedangkan untuk torsi versi IDSI-nya itu 128 Nm di 2.700 rpm. Oke, selanjutnya kita masuk ke power dan torsi untuk versi VTEC ya. Untuk power dari mesin VTEC ini itu ada di 110 horsepower di 5.800 rpm guys. Sedangkan torsinya itu 143 Nm di 4.800 rpm. Nah, kalau kita lihat dari data ini udah pasti lebih kenceng mesin VTEC ya guys. Nah, sementara kalau kita lihat dari torsinya ya guys, torsinya di sini memang ada perbedaan antara IDSI dan VTEC. Untuk IDSI-nya itu 128 Nm, lebih kecil, sedangkan untuk yang VTEC itu 143 Nm. Memang VTEC itu torsinya lebih besar guys, tapi kalau kita lihat di sini untuk versi IDSI-nya itu torsi maksimumnya itu bisa dicapai di 2.700 rpm guys, sedangkan untuk VTEC itu torsi maksimumnya itu ada di 4.800 rpm. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang IDSI diciptakan untuk lebih irit karena dia di bawahnya lebih responsif guys. Jadi dia di RPM yang rendah udah bisa mencapai torsi maksimumnya kayak gitu guys. Sedangkan VTEC ini untuk mencapai torsi maksimumnya itu dia membutuhkan RPM yang lebih tinggi dibandingkan versi yang IDSI-nya guys, kayak gitu. Nah, dari sini udah jelas kan perbedaannya sangat mencolok di bagian mesinnya atau jeroannya kayak gitu guys. Nah, itu dia guys, gue udah sebutin semua perbedaan antara versi VTEC dan juga IDSI kayak gitu guys. Nah, kalau dari gue sih dua-duanya tuh sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Jadi kalian nggak perlu tuh debat, gue sih mendingan VTEC, gue sih mendingan IDSI. Nah, kalau menurut gue, buat kalian yang masih bingung pilih IDSI atau VTEC, kalau menurut gue pilihlah sesuai dengan keinginan kalian dan kegunaan dari mobilnya kayak gitu. Kalau buat sehari-hari ya bolehlah pilih IDSI karena lebih irit guys, sumpah lebih irit. Tapi memang dia ada kekurangannya di IDSI itu businya itu 8 ya guys, sama koilnya 8. Nah, jadi kalau businya harus diganti ya banyak gitu kan, ataupun koilnya rusak juga lebih banyak kayak gitu. Jadi lebih boros di maintenance-nya sih kalau di versi IDSI. Nah, kalau kalian suka performance, bolehlah kalian pilih varian yang VTEC kayak gitu guys. Nah, varian VTEC ini memang kekurangannya ya tadi yang gue bilang, lebih boros dibandingkan IDSI kayak gitu guys. Tapi untuk performance ya boleh diadu dengan IDSI. Jadi ya itu kesimpulannya, kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian, kesukaan kalian, dan kegunaan mobil kalian buat apa kayak gitu. Jadi nggak perlu kalian debat-debat
lebih bagus VTEC, lebih bagus IDSI, sama-sama bagus guys gitu. Kalau didandanin juga sama-sama keren. Kayaknya cukup sekian pembahasan gua di video kali ini tentang perbedaan antara Honda Jazz GD3 VTEC dan juga Honda Jazz GD3 varian IDSI. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian, informasi tambahan buat kalian dalam memilih mobil Honda Jazz GD3 ya khususnya untuk VTEC atau IDSI. Kayak gitu ya guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video gua kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentarnya di bawah. Dan pastinya subscribe channel Si Cupu biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Dan buat kalian yang mau support channel Si Cupu, silahkan klik tombol thanks yang ada di bagian bawah sini nih guys. Klik tombol thanks kalau kalian mau support channel Si Cupu. Dan buat kalian yang sudah support channel Si Cupu, gue ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan pastinya selalu banyak rezekinya. Amin. Oke guys, sampai jumpa di video-video berikutnya.